Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Fikri Fajri Abdillah. Saya merupakan mahasiswa RPL 3 STIK Sukabumi, program studi S1 Keperawatan. Saat ini saya bekerja di RSUD Kota Bogor. Di sini saya akan mempraktekkan prosedur Airway Breathing Management. Airway Breathing Management yaitu merupakan teknik manuver atau peralatan yang digunakan untuk menjaga potensi jalan napas dan pernapasan, di mana organ utama pada airway ini yaitu paru-paru, di mana peredarannya sendiri yaitu udara masuk melalui hidung ke faring, ke laring, ke trakea, ke bronchus, bronchiolus, lalu di alveolus. Sedangkan orang dikatakan airway-nya dikatakan paten atau tidak ada sumbatan jika tidak ada sumbatan yang menghambat jalan napas pasien. Udara bisa masuk ke dalam paru-paru melalui mulut atau hidung, yaitu dengan tanda pasien bisa berbicara dan tidak ada sumbatan. Sedangkan untuk fungsi breathing dan ventilasi dikatakan adekuat, yaitu jika pasien terlihat frekuensi atau respirasi rate pasien itu dalam batas normal, tidak ada bantuan napas tambahan seperti napas cuping hidung atau retraksi pada dinding dada pasien. Nah, berikut merupakan persiapan untuk airway breathing management. Berikut ini merupakan persiapan alat untuk melakukan airway breathing management. Yang pertama ada BVM atau ambubek yang sering kita sebut ya. Terus untuk oksigenisasinya ada nasal kanul, ada NRM, ada simple mask, kemudian ada ETT sesuai dengan ukuran, ada selang suction sesuai ukuran, terus ada tong spattle, ada oropharyngeal airway, ada membrane, ada NPA nasopharyngeal airway. Ini karena ada jadi kita pakai ETT dulu ceritanya. Ini nasal pharyngeal airway NPA. Terus ada e-packet nomor 14, ada spet, plaster, terus ada sarung tangan, ada bengkok, ada laryngoskop beserta baterainya yang berfungsi, laryngoskop, blade dan ininya ada. Terus ada pantom untuk khusus airway breathing management. Jika terjadi tersedak, kita bisa melakukan pertolongan pertama pada pasien menggunakan beberapa teknik seperti teknik berikut ini. Ya. Nah, yang pertama, jika terjadi tersedak, kita bisa menggunakan teknik Heimlich maneuver atau abdominal thrust dengan cara yaitu kita pada ini kita lakukan penekanan pakai menggunakan tangan, pakai kuda-kuda kakinya kita tarik ke atas. Berulang-ulang sampai ke si sumbatannya terlepas. Jika kita melakukan airway breathing management, yang pertama kita atur posisi pasien terlentang seperti ini. Kemudian kita cek karena kemungkinan cedera servikal, dilihat area muka atau area kepalanya, area wajah, ada jejak atau enggak, ada luka atau tidak. Jika terdapat luka atau jejak di area kepala atau area wajah, kita curiga ke arah pasien ini ada cedera servikal. Jadi kita pasang collar neck. Karena kini kita nggak ada, kita ceritanya ukur dulu sesuai dengan ukuran pasien. Collar necknya kita pasang lihat bawah ya, sambil servikalnya diimobilisasi ya, jangan sampai gerak-gerak. Kita pasang lihat bawah perlahan, lalu kita kunci servikalnya. Dan jika ada tanda cedera servikal, kita teknik pembukaan jalan napasnya yang manual dengan cara jauh thrust tekniknya. Seperti yang pertama rahang, kita kayak gini rahangnya, kemudian ibu jari kita menekan di sini untuk membuka mulutnya, kita buka, tarik ini agar servikalnya tetap terkunci. Terus kemudian kita cek dengan cara kita cek kepatenan jalan nafas dengan cara teknik look, listen, and feel. Kita lihat pergerakan dinding dada pasien sambil kita dengarkan suara napas pasien sama kita rasakan hembusannya. Kita buka. Oke, kita lihat. Setelah itu kalau pasien tidak mengalami cedera servikal, kita bisa menggunakan dengan teknik pembukaannya dengan cara head till chin lip. Kita buka dengan cara head till chin lip. Teknik pembukaan manualnya dengan head till chin lip. Terus kemudian kita lihat jalan napasnya paten atau enggak. Kita bisa menggunakan dengan manual pembukaan jalan napas dengan cara kalau tidak ada cedera servikal tadi, kita bisa menggunakan cross finger, yaitu menyilangkan ibu jari ke atas, kita buka seperti ini, cross finger, atau dengan finger swab. Kalau misalkan pasiennya tidak ada cedera servikal, kita bisa miringkan pasiennya. Kalau misalkan
pasien ada cedera servikal harus dikunci dulu. Tadi dengan collar neck atau dengan teknik jauh keras kita buka, kita gunakan pincer swab. Kita ambil kasa, kita ambil daerah yang menutupinya, misalkan kayak ada darah, gumpalan darah di area mulut, kita gunakan pincer swab. Nah, setelah kita lakukan pincer swab, darahnya sudah tidak ada yang menghalangi, kita dengarkan lagi suara napas pasien, RW-nya gimana. Kalau kita mendengar suara napasnya snoring atau ngorok, kita bisa menggunakan alat untuk yang sementara, RW sementara itu dengan OPA atau NPA. Kalau OPA itu orofaringeal airway, berarti lewat mulut. Kita ukur dulu untuk ukuran OPA-nya sesuai dengan pasien ya. Kita ukur dari daun telinga ke mulutnya seperti ini, kita ukur sesuai ukuran. Kalau udah pas, kita lakukan pemasangan OPA dengan cara pemasangannya kita buka jalan napasnya, kemudian kita pasangnya seperti ini. Kita ke arah atas dulu, baru setelah di tengah lewat pinggir kita putar, kita pasang. Ini untuk mencegah agar si lidah tidak jatuh ke belakang. Nah, kalau enggak, kita menggunakan NPA. Ini ceritanya NPA ya, karena NPA-nya enggak ada. NPA, cuman kita lihat dulu NPA pemasangannya. Kalau misalkan ada tanda fraktur basis kranii, berarti NPA tidak bisa digunakan. Nah, kalau NPA kita karena namanya nasal pharyngeal airway, lewat nasal, lewat hidung kita masukkan, kita pasang gitu, seperti itu. Terus kita lihat, langsung kita pasang oksigenisasi kepada pasien. Kita cek dulu ventilasinya. Sambil kita pasang oksigenisasi, bisa pakai nasal kanul, simple mask atau NRM. Kita pasang dulu. Itu kalau sudah bersih ya, RW-nya tadi ya. Kemudian pada saat kita mau observasi, ternyata jalan napasnya masih ada sumbatan, misalkan ada suara gargling atau suara seperti kumur-kumur, kita bisa dengan menggunakan suction ya, kita kasih oksigen pasien, kemudian kita sambungkan suction kateternya ke alat suction, ke mesin suction. Tekanannya disesuaikan dengan usia. Oke, kita sambungkan, cek, kita buka dulu oksigennya, kemudian kita suction, kita masukkan. Pada saat dimasukkan, ini jangan dulu ditutup ya untuk suctionnya, alat suctionnya, jangan ditutup penutupnya. Masukkan, kemudian dengan teknik memutar kurang lebih 9 detik, kita tutup. Bersihkan, kita ke bilas, si ininya, suctionnya bilas. Kemudian kita bersihkan lagi, masukkan, kemudian kita tarik. Oke, jika sudah bersih, kita evaluasi lagi. Respon pasien masih ada sumbatan atau enggak, kita dengarkan lagi sambil kita cek saturasi pasiennya. Kita cek ya, bagusnya dipasang monitor ya kalau dengan pasien-pasien seperti ini atau enggak, apalagi penurunan kesadaran ya. Kita cek saturasinya, cek tanda-tanda hipoksia seperti sianosis, kerannya dingin atau enggak. Kita cek hipoksia perifer atau enggak ada di sentral. Kita cek. Setelah kita cek fungsi breathingnya, kita cek pergerakan dinding napasnya, kita hitung respirasi rate-nya. Jalan napasnya sudah bersih, misalkan jalan napas sudah bersih, kita pertahankan oksigenisasi sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah, jika pada saat kita observasi terjadi sianosis. Nah, kita bisa, misalkan yang tadinya awal nasal, kita bisa ganti oksigennya ke yang lebih tinggi, ke simple mask atau ke NRM. Nah, jika masih sianosis juga, ada kemungkinan tidak mencukupi buat si pasien, dan pasien tiba-tiba apno, bisa kita menggunakan, yaitu menggunakan BPM. Kita menggunakan BPM untuk persiapan pemasangan intubasi. Kita pasang. Oke, kita bisa gunakan BPM atau bagging ya. Kita gunakan, sambungkan alat baggingnya dengan teknik seperti ini, si klem. Ini kita untuk persiapan, kita sambungkan ke oksigen ya, ininya sampai si kantongnya itu sampai menggelembung ya. Kantongnya ini sampai gelembung. Pakai oksigen maksimal, kita sambungkan. Kemudian kita sambungkan. Tekniknya kita dengan cara si klem ya. Seperti ini. Ini kita tekan si klem. Kita pompa.
bagging terus, bagging sambil kita persiapan untuk melakukan intubasi ya. Bagging jika pasien terjadi apnu ya tadi ya. Saya sambil di RJP nanti. Kalau apnu bisa sambil di RJP, kita kasih ventilasi. Kemudian kita persiapan untuk, yaitu kita persiapan untuk melakukan, setelah kita kasih oksigen maksimal, kita persiapan untuk melakukan intubasi pasien. ETT sesuai ukuran, kemudian ETT-nya digembungkan dulu balonnya. Cek fungsinya ETT, digembungkan dulu balonnya. Gembungkan balon ETT-nya. Oke, gelembung, tidak ada bocor, kita kempeskan lagi. Kemudian kita siapkan laringoskopnya. Cek laringoskopnya nyala atau tidak. Ini nyala ya. Cek lampunya nyala atau enggak. Ini laringoskopnya. Kemudian untuk mempermudah kita kasih gel ya, lubrikan di sininya biar agak gampang ya. Kemudian kita lepas opanya. Kita lepas opanya, kemudian kita lakukan pemasangan ETT. Yang megang untuk laringoskop, pada yang megangnya itu tangannya non dominan. Kita sisir dari pinggir bibir pasien, posisi ekstensi ya. Pasien jika yang tadi jika tidak ada fraktur servikal ya, kita ekstensi. Kemudian kita tarik, jangan sampai giginya sampai patah tertekan ya, diperhatikan juga ya. Kemudian kita lakukan intubasi, kita cek laringnya, biasanya yang ada tandanya V terbalik ya. Kita lihat yang ada tanda V terbalik. Dan kita dorong. Kemudian jika sudah terlihat, masukkan ETT pelan-pelan. Jika sudah masuk, kita tarik ke laringoskopnya. Kita masukkan secara pelan-pelan, secara pelan-pelan sesuai dengan ukurannya. Kemudian kita masukkan ke BPM untuk di ini dulu ya. Bagging dulu ya. Kita dilihat, diperhatikan kalau masuk biasanya ada gelembung udara di sekitar ETT-nya ya. Ada gelembung udara di sekitar, bukan gelembung udara, kayak embun di sekitar ETT-nya. Terus kemudian kita ini lihat pergerakan dinding dada pada saat dipompa. Kalau ada pasang ETT, biasanya pergerakan dinding dadanya bergerak terlihat. Kan, udah gitu sambil didengarkan menggunakan stetoskop untuk lapang parunya. Bukan stetoskop ya. Stetoskop sambil dipompa. Biasanya harus tidak bisa sendiri ya. Yang lain mendengarkan sambil dipompa, didengarkan lapang parunya bunyinya. Biasanya yang paling kiri dulu, didengar yang kiri dulu suaranya sambil dipompa. Jauh atau enggak sama yang kanan. Kalau misalkan yang kanan atau yang kiri terdengar lebih kencang, biasanya ada kedalaman, jadi ditarik sedikit, kemudian didengarkan lagi. Jika sudah masuk, biasanya terdengar suara hembusan nafasnya, hembusan udara yang dipompa oleh ETT. Oke, setelah itu, setelah pasang ETT sudah masuk, sambil di bagging ya, sambil di bagging karena belum ini, sambil di bagging lakukan fiksasi. Oh iya, yang tadi setelah pasti masuk, ukuran udah pas posisinya, kemudian digembungkan dulu balonnya pakai ini ya tadi, pakai spet, dikunci dulu, difiksasi dulu ETT-nya. Kunci sambil gembung, kita fiksasi, lakukan fiksasi ETT. Fiksasi ETT-nya ya, kita fiksasi ETT-nya sambil dipompa terus ya. Ini nggak kayak ini ya, masih sen biasanya. Kita fiksasi menggunakan plester. Biasanya kayak gini ya. Fiksasi menggunakan plester. Sudah difiksasi, sudah selesai. Kita tetap dilihat ya fungsi breathing ventilasinya, ada tanda sinus atau enggak, saturasi oksigennya dipantau ya. Sambil kita melakukan persiapan rujukan bila pasien bukan di rumah sakit. Bila pasien di rumah sakit atau di ruang rawat inap, kita transfer pasien ke ruang ICU. Kita persiapkan, sambil kita persiapkan tetap kita pantau ya airway breathingnya, kita pantau ventilasinya, respon pasien seperti apa ya, ada kesadaran atau enggak. Seperti itu. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.